Oke, halo teman-teman Scorpio, selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya. Selamat pagi. Kak Tere membuat readingan ini di pagi hari ya. Oke, terima kasih kalian sudah hadir di channel ini, dan semoga semakin banyak teman-teman yang lain yang hadir di channel ini juga ya. Penonton-penonton baru di channelnya Kak Tere Wijaya, selamat datang untuk kalian juga. Oke, ini adalah general reading, timeless reading, love reading untuk kalian yang berzodiak Scorpio. Tema yang akan Kak Tere bawakan di sini energi kamu dan dia saat ini bagaimana, mau dicek gitu ya. Apakah stabil, apakah seimbang, apakah ada energi yang harus diperbarui atau ini sudah baik energinya, kita lihat ya. Oke, teman-teman Scorpio, Kak Tere ingatkan bahwa ini adalah energi yang sangat netral dan universal. Tidak mungkin bisa cocok ke semua teman-teman yang menonton readingan ini. Jadi dengarkanlah readingan ini dengan penuh semangat, penuh sukacita gitu ya. Kesadaran yang baik juga diperlukan dan kebijaksanaan agar kamu tidak terlalu cepat menganalisis dan menjadi baper. Karena ketika kamu baper maka kebahagiaan kamu tuh tidak 100% lagi ya. Oke, bagi kalian yang membutuhkan jasa personal reading, mau konsultasi berbayar dengan Kak Tere Wijaya, silahkan menghubungi di nomor WA yang sudah ada di story YouTube channel ini. Dan bagi kalian yang ingin memberi kartu tarot Lenormand dan Oracle, silahkan menghubungi di nomor yang sama. Terima kasih teman-temanku. Ini ada 2 deck ya, seperti tadi zodiak Cancer yang sudah Kak Tere bacakan. Di sini ini adalah kartu untuk membaca energi kamu dan satunya energi dia. Oke? Kita akan cek dan kita akan tarik energinya terlebih dahulu. Bukan kita ya, Kak Tere. Kalian hanya menonton aja. Oke, readingan ini. Oke, bagaimana energi zodiak Cancer saat Cancer? Bagaimana energi zodiak Scorpio saat ini? Bagaimana energi teman-teman zodiak Scorpio saat ini? Wow. Oke. Bagaimana energi zodiak Scorpio saat ini? Bagaimana energi zodiak Scorpio saat ini? Wow. Ada 10 kartu di sini ya, teman-teman. Oke, kita mulai ya. Oke, di kartu nomor 3 di sini terlihat ya bahwa kamu saat ini lagi menjaga jarak dengan seseorang atau seseorang lagi menjaga jarak dari kamu ya. Ada jarak antara kamu dan dia dalam koneksi ini. Oke, ini juga menggambarkan bahwa ada keinginan dari kamu ataupun dia untuk datang kembali, untuk mendekat di sini. Silakan sesuaikan dengan apa yang kamu rasakan, situasi dan kondisi kamu di dalam percintaan. Oke, di sini memang terlihat bahwa kamu benar-benar belum bisa move on atau gagal move on. Kamu masih menginginkan kenyamanan, kestabilan dari seseorang yang kamu fokuskan ini. Mungkin kamu sudah mencoba untuk bersama dengan yang lain, tapi kamu tidak menemukan rasa yang sama, rasa aman dan nyaman yang sama saat kamu bersama dengan orang yang kamu fokuskan, dimana masih aja terlihat bahwa kamu energinya masih berkutat pada masa lalu kamu, pada hal-hal yang sudah selesai dan tidak bisa kamu kontrol lagi. Oke, masih saja menatap hari kemarin gitu ya, padahal kamu sudah hidup hari ini.
Oke, di sini seperti yang Kak Teri katakan ya, ini adalah energi yang sangat menyiratkan bahwa ada gambaran perasaan yang indah sebetulnya antara kamu dan seseorang. Perasaan indah ini bisa dari kamunya, bisa dari dianya gitu ya. Dimana karena perasaan indah ini yang belum bisa kamu selesaikan dengan baik, maka ini membuat energi kegalauan kamu juga semakin di depan gitu ya, dimana masih banyak sekali overthinking, pikiran kamu masih fokusnya pada kehidupan percintaan kamu, padahal kehidupan ini tidak selalu mengisahkan tentang perjuangan tentang cinta, tapi juga perjuangan tentang hidup ya. Oke, di sini gambaran ya, bahwa hubungan ini itu adalah hubungan yang cepat diawali dan juga cepat berlalu, tapi rasanya gitu ya, rasa nyamannya itu, taste-nya itu sulit untuk dilupakan gitu. Iya, kenangan antara kalian itu sulit sekali untuk dikondisikan untuk dilupakan. Karena apa? Karena ya koneksi ini cepat gitu ya untuk diawali dan cepat untuk diakhiri, tapi apapun yang terkenang dalam masa yang pendek itu sulit sekali dilupakan. Karena apa? Karena kalian berdua menggunakan hati di sini ya, menggunakan rasa, menggunakan emosi gitu dalam koneksi antara kamu dan dia di sini. Jadi ketika dia pergi atau menjaga jarak dari kamu dan kamu tidak tahu apakah dia punya keinginan untuk mendekati kamu lagi atau enggak di masa depan, ya hati kamu terasa luka gitu, terasa sakit, ada hati yang terluka, ada energi perasaan yang seperti kamu berpikir bahwa kamu yang disakiti. Kamu juga di sini harus berpikir bahwa mungkin saja kamu yang menyakiti dia secara tidak langsung, sehingga dia mengambil sikap untuk pergi atau menjauh dari kamu, menjaga jarak. Dimana energi kamu dan dia masih terkoneksi ya sampai hari ini. Dimana ini juga memperlihatkan bahwa koneksi kalian tuh sesungguhnya kuat gitu ya, mungkin tidak secara fisik tapi secara spiritual atau secara jiwa, secara batin, dimana memang ada seperti anggapan atau persepsi dari kamu bahwa dia adalah jodohku, dia hanya apa ya, aku hanya bisa bahagia dengan dia gitu, dia yang bisa memberikan aku kepenuhan secara perasaan, secara emosional. Dan ini berkaitan sekali kenapa kamu bisa merasakan seperti itu, karena dia adalah seseorang yang memiliki ikatan karma, ikatan cerita yang sulit untuk dijabarkan dari mungkin kehidupan masa lalu. Kamu terkoneksi dengan dia bukanlah suatu yang kebetulan. Di sini memang terlihat bahwa energi kamu gitu ya, atau energi dianya ini energi kartu nomor 39 itu lebih ke energi dia yang merasa ragu gitu terhadap dirimu. Dia seperti tidak bisa mengerti, memahami kamu dengan baik, atau juga ini bisa mempresentasikan gitu ya bahwa ada perasaan tidak percaya, perasaan yang selalu berprasangka di sini ya, kamu terhadap seseorang ini yang mungkin di masa lalu adalah pasangan kamu. Mungkin kamu sering curigain dia sehingga itu tidak buat dia nyaman juga gitu ya saat berdealing dengan kamu. Dimana Kak tadi juga melihat bahwa kamu dan dia seperti anak kunci yang menemukan lubang kuncinya. Sebenarnya ada kecocokan gitu, tapi sayangnya di sini banyak tendensi atau banyak tekanan dalam koneksi ini. Apapun makna tekanan itu, karena setiap orang berbeda-beda. Dimana ini juga banyak sekali hal yang tidak transparan dalam hubungan ini. Banyak sekali hal-hal yang ditutupi, banyak sekali seperti entah kamunya atau dianya tuh lebih memakai topeng gitu, lebih ingin menampilkan apa yang menjadi keunggulan kamu dan menutupi kelemahan kamu. Sebetulnya kalau kamu beneran cinta
atau sayang sama dia, begitupun dia, ya seharusnya koneksi ini ya penuh dengan keterbukaan, transparansi gitu ya. Tidak perlulah memakai topeng dan hanya ingin memperlihatkan keunggulan. Kadangkala pasangan tuh juga harus perlu tahu kelemahan kamu gitu, kekurangan kamu, dia bisa terima enggak gitu ya. Di sini terlihat bahwa ada seseorang juga sepertinya yang entah kamunya atau dianya juga energinya player gitu ya, suka suka genit gitu ya, suka ya suka apa suka menggoda gitu, atau bukan menggoda sih, lebih suka bermain ya, pokoknya genit gitu ya sama lawan jenis gitu. Kalau ada yang baru kenal dia berusaha untuk kepo apa gitu, dan itu yang membuat kadang-kala orang tuh salah paham sama kamu atau sama dia. Ini energi kamu atau dia, bisa vice versa ya. Di sini dia juga adalah seseorang yang sebetulnya tuh senang berteman gitu, senang berkenalan, tapi karena itu terlalu too much, jadinya itu yang menjadi sumber kesalahpahaman ketika kalian terkoneksi gitu ya, entah saat ini ataupun yang sudah berlalu itu. Jadi kamu mungkin ya orangnya introvert, dia ekstrovert. Jadi ketika orang introvert ketemu orang ekstrovert, melihat pergaulan dia yang besar, yang luas, jadinya kamu berpikir hati-hati ya gitu ya, dia ini selingkuh, hati-hati ya, dia itu punya rasa sama itu orang gitu. Jadi banyak sekali kesalahpahaman gitu ya. Oke, prasangka yang sepihak aja ini harusnya tuh juga dibicarakan gitu ya. Kamu harus mengekspresikan gitu atau mengeluarkan pendapat kamu di sini gitu. Carilah waktu yang tepat gitu. Kalau kamu takut ini akan menjadi sebuah konflik gitu ya antara kamu dan dia, ya mestinya kamu cari waktu yang tepat, kamu tanyakan ke dia, kamu keluarkan unek-unek kamu bilang aja, aku lihat kamu kenal sama itu kok rasanya kamu tuh deket banget ya, apa kamu tuh punya rasa, apakah kamu masih masih memandangku sebagai pasangan atau gimana gitu. Karena di sini ya karena sama-sama memendam, akhirnya tidak transparan juga, banyak hal yang dijaga di sini. Akhirnya seperti gunung berapi gitu, meletus. Ketika meletus konfliknya besar sekali, dahsyat sekali, sehingga hubungan ini harus ada jarak saat ini gitu. Kita lihat dari energi dia, bagaimana energi seseorang yang terkoneksi dengan zodiak Scorpio. Wow. Oke ya. Oke. Energi kalian jauh berbeda antara kamu dan dia ya. Oke. Seperti kamu dan dia tuh seperti langit dan bumi gitu. Satu maunya gini, satunya maunya gitu. Ya makanya harus sama-sama mau berbicara di sini dari hati ke hati. Kuncinya sih itu. Kalau kamu nggak bisa ya repot gitu. Ya repot gitu. Oke. Ada 10 kartu juga, ada 1 kartu yang jatuh. Oke, di kartu pertama di sini ya, Kak Tiri tidak usah tunjukkan. Di kartu pertama dari energi dia adalah seseorang yang sesungguhnya sudah matang, entah ini matang secara usia atau matang secara pemikiran. Di sini dia juga memiliki pandangan prinsip hidup yang berbeda, dan itu mungkin belum bisa kamu jangkau, belum bisa kamu pahami dengan dia gitu. Mungkin dia juga belum mampu untuk menjabarkan atau menjelaskan itu kepadamu. Mungkin ini karena dia sibuk, gak ada waktu atau bagaimana gitu ya. Di sini aku lihat sebetulnya dia sudah dewasa di sini.
pemikirannya sudah matang juga. Mungkin kamu sulit untuk memahami karena ada perbedaan di sini. Mungkin dari segi usia ya, mungkin dari pola pikir ya, di sini tingkat pendidikan juga bisa. Oke, di mana di sini dia juga sebetulnya banyak sekali tanggung jawabnya. Mungkin kamu nggak tahu gitu ya, bahwa dia tuh sebetulnya banyak sekali menanggung beban di sini, tanggung jawab khususnya mungkin untuk keluarga dia. Mungkin dia harus sibuk gitu ya, harus bekerja dan bekerja karena ada yang harus dia hidupi di sini, harus ada yang diberi makan gitu ya di sini, entah ini keluarganya, entah ini orang tua atau anak di sini, entah kamu berdiling dengan seorang duda atau janda di sini. Maka dari itu aku lihat kalau dari dianya itu masalah percintaan itu tidak menjadi prioritas, sedangkan kamu di sini masalah percintaan itu sangat prioritas gitu ya di sini. Perbedaan seperti itu yang membuat seringkali banyak sekali kesalahpahaman ya, memicu konflik. Di sini kamu ya terkoneksi dengan seseorang yang terbiasa dengan bekerja gitu dengan logika berpikir. Dia lebih condong menggunakan logika berpikir, jadi dia tuh lebih dominan ya di sini. Mungkin dia adalah dalam pekerjaannya dia adalah seorang atasan, begitu pula dia membawa sisi dominan itu dalam hubungan ya jadinya banyak sekali tekanan di sini. Kan aku bilang pada energi kamu di sini kan koneksi ini banyak tekanan sehingga membuat salah satu pihak itu nggak nyaman. Sering sekali menganggap pasangan tuh terlalu otoriter, sehingga di sini juga terlihat dari energi dia saat ini. Dia juga lagi kebingungan gitu. Dia seperti nggak bisa mengelola perasaan dia. Dia seperti nggak tahu maunya hatinya dia tuh kemana gitu ya. Jadi dia hari itu nggak ngerti sama dirinya, tentang rasanya dirinya. Dia juga nggak pandai untuk memahami pasangan di sini atau lawan jenis, sehingga dia lebih fokus untuk mencari harta benda gitu, mencari hal-hal yang berkaitan dengan materi di sini. Daripada mikirin perasaan dia pusing, lebih baik dia aktif aja atau dia fokuskan pada pencarian tentang bagaimana cara meningkatkan value dalam dirinya yang ujungnya pasti pada materi di sini. Ya dimana dia adalah seorang yang memiliki sisi maskulin yang kuat gitu ya, dan kamunya di sini dia berdiling dengan seseorang yang kamunya di sini energi femininnya sangat kuat juga, jadi sama-sama dominan energi kalian di sini sama-sama kuat ya, dimana memang ada perasaan yang sama ya, ada kartu yang sama nomor 9 di sini, cuma kamu di atas, dia di bawah. Sebetulnya kalian memiliki perasaan yang sama gitu, dan bisa seimbang juga, bisa cocok juga gitu, bisa koneksinya bisa long last, tapi ya karena sama-sama dominan ini tidak mau diturunkan gitu ya, tidak mau ngalah gitu, sama-sama kuat, sama-sama keras di sini, dan masih sama-sama. Aku lihat kalau dari sisi dia ya dia orangnya optimis aja gitu. Kalau koneksi ini masih bisa dipertahankan atau diperbarui ya dia it's okay. Oke, kita lanjut aja gitu ya. Daripada dia memulai suatu hubungan yang baru, dia lebih suka ya membenahi gitu hubungan yang sudah ada gitu, untuk ke arah yang jauh lebih baik. Di sini memang perlu keseimbangan. Kamu harus bisa menjelaskan apa yang kamu mau sih dalam hubungan, dan kamu juga harus mau mendengarkan apa yang dia inginkan dari sebuah koneksi dengan kamu di sini ya. Oke, karena di sini aku lihat kamu dan dia adalah seseorang yang sebetulnya memiliki gitu ya kesamaan gitu. Mungkin kamu seorang yang introvert gitu, introvertnya lebih dominan, sedangkan dia ekstrovertnya lebih dominan. Di sini perlu kamu beri kepercayaan yang lebih kepada pasangan kamu di sini, atau seseorang kamu fokuskan. Kalau nggak gitu nggak jalan koneksi ini, karena dia butuh dipercaya, dia butuh
dia nggak dia nggak mau disalahpahami, dia nggak mau dituduh gitu. Kalau kamu percaya sama aku ya sudah, percaya aja gitu, jangan main prasangka praduga, dia nggak suka gitu di sini. Karena kamu menduga itu nggak ada buktinya, kadang-kala hanya dia berpikir kamu menduga itu berprasangka sama dia hanya imajinasi aja, dari persepsi kamu atau perasaan kamu aja gitu, dan itu nggak logik menurut dia. Dan di sini juga dia merasa bahwa kamu juga tidak benar-benar punya attention gitu, atau kamu di sini juga seperti kamu harus melihat gitu ya, apa yang dia itu inginkan gitu, apa yang dia prioritaskan, kamu tuh harus tahu. Karena di sini aku lihat ya, karena dia banyak tanggung jawab, dia tuh lebih fokus pada hal yang berbau materi gitu. Jadi dia perlu memang koneksi dengan kamu, dia perlu cinta dalam hidupnya, tapi itu enggak perlu banget gitu. Yang dia perlukan, yang dia prioritaskan tuh hanya uang gitu, kestabilan. Karena dia di belakang dia tuh masih banyak orang-orang yang bergantung gitu. Dan di sini memang kalau dia kamu tanya, sayang Kak, bagaimana perasaannya? Dia sayang sama kamu. Ya sayang dia itu ya dia akan menyampaikan sayang dia, perasaan dia dengan cara dia. Nggak bisa kamu paksa, kamu kalau sayang sama aku kamu harus gini ya, kamu harus gitu ya, nggak bisa gitu. Karena dia tuh orangnya sangat profesional sekali gitu, dan dia mungkin nggak akan selalu ada waktu buat kamu, dan kamu harus bisa pahami ketika kamu mau sama orang ini. Dan di sini kamu juga harus memahami bahwa dia juga akan bertemu dengan banyak lawan jenis karena pekerjaan di sini. Dan memang lawan jenis yang dia temui nggak semuanya itu baik gitu ya, ada juga sisi penggodanya juga, dimana memang ada peluang untuk dia digoda. Tapi ketika orang ini sudah kamu berikan kepercayaan, dan aku rasa sisi maskulinnya sangat kuat, jadi ya ada kemungkinan dia akan tanggung jawab dengan kesetiaan atau dengan kebebasan yang kamu berikan atau kepercayaan itu. Walaupun banyak penggoda gitu ya, walaupun banyak 1000 godaan gitu dari lawan jenis, ya dia akan tahan aja dan bersikap profesional aja gitu. Jadi jangan kamu samakan gitu ya pasangan kamu atau orang yang kamu fokuskan ini dengan cowok-cowok yang lain atau cewek-cewek yang lain yang nggak bisa setia. Mungkin kamu punya trauma ketidaksetiaan itu dari masa lalu kamu, jangan kamu bawa lagi sama orang ini, karena orang ini adalah orang yang berbeda gitu. Walaupun dia sama-sama cowok atau sama-sama cewek, nggak bisa kamu pukul rata sama seperti itu, karena kepribadian orang juga berbeda ya. Oke teman-teman Scorpio, inilah readingannya, semoga kalian suka, resonate, dan membawa manfaat yang baik untuk kehidupan percintaan kalian. Salam bahagia dari Kak Tere, bye bye.